Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Kingsman: The Secret Service. Film ini merupakan film aksi seorang mata-mata yang dibalut dengan komedi. Film ini tayang pertama kali pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Matthew Vaughn. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah cerita film apa yang akan saya buat ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 1997 di Timur Tengah. Saat itu salah satu agen yang bernama Lee Enwin tewas, mengorbankan dirinya dalam menjalankan misi dan melindungi atasannya yaitu Harry Hart, agar tidak terkena bom saat berada tepat di tubuh sang tawanan. Lalu scene berpindah ke kota London. Setelah kembali ke London, Harry menemukan istri Lee yaitu Michelle dan anaknya yang bernama Exie. Hello, Exie. Lalu Harry memberikan sebuah medali yang bertuliskan nomor bantuan darurat kepada Exie, yang mana nomor tersebut dihubungi saat benar-benar dalam keadaan darurat. 17 tahun kemudian, kita diperlihatkan scene yang menampilkan seorang profesor yang bernama Profesor Arnold, yang sedang ditahan di sebuah rumah dan dijaga ketat oleh beberapa orang. Selang beberapa saat kemudian datanglah seorang agen Kingsman yang bernama Lancelot datang untuk menyelamatkan profesor tersebut dengan keahliannya. Dengan mudah ia melumpuhkan semua penjaga tersebut. Namun nasib buruk menimpa dirinya. Ia terbunuh dan terbelah menjadi dua dengan sekali tendangan seorang wanita yang bernama Giselle. Singkat cerita, di markas Kingsman, seluruh anggota Kingsman melakukan rapat yang dimana Arthur menyuruh Harry untuk mencari pengganti Lancelot yang telah tewas tadi. Lalu scene berpindah ke Exie yang kini sudah dewasa, dan kini ibu Exie telah menikah lagi dengan pria jahat serta bos dari pengedar narkoba. Di tempat lain, Exie sedang nongkrong bersama teman-temannya, dan di sana Exie mengatakan suatu saat nanti dia akan menghajar ayah tirinya karena sering kasar kepada ibunya. Namun percakapan tersebut didengar oleh anak buah ayah tirinya tersebut. Dengan perasaan marah, mereka pun diusir oleh anak buah ayah tirinya tersebut. Namun tak disangka, ternyata Exie mendapatkan kunci mobil anak buah ayah tirinya tersebut. Dengan perasaan senang, mereka pun mencuri mobil tersebut. She's fucking car keys, bruv. Singkat cerita, Exie pun tertangkap polisi. Di sana, dia menelpon nomor yang ada pada medalinya tersebut, dan dia dibebaskan oleh Harry. Lalu scene berpindah di sebuah kafe. Di sana Harry dan Exie saling bercerita. Di sana kita mengetahui bahwa Exie seorang anak yang memiliki IQ tinggi dan sangat pandai di sekolah, serta dulunya ia seorang marinir di sebuah kerajaan. Namun ia keluar dan sekarang menjadi anak berandalan. Namun beberapa saat kemudian para kelompok ayah tirinya datang untuk menghajar Exie. Namun Harry tak tinggal diam. Dia dengan keahliannya, ia dengan mudah melumpuhkan lawan-lawannya. Mamam tuh. Manners maketh man. Ketika Exie pulang ke rumah, ayah tirinya langsung memukulinya. Namun hal itu bisa dihentikan oleh Harry, yang mana ternyata waktu di kafe tersebut Harry memasang alat seperti speaker kecil yang dilekatkan di baju Exie. Lalu Harry pun mengancam akan melaporkan ayah tirinya ke polisi.
Dengan perasaan takut, ayah tirinya Exy pun membebaskan Exy. Lalu Harry menyuruh Exy untuk datang ke toko tukang jahit Kingsman. Lalu sesampainya ia di sana, ia langsung dibawa oleh Harry untuk mengunjungi markas Kingsman. Dan dia menjelaskan bahwa Kingsman merupakan organisasi swasta yang didirikan oleh elit Inggris yang kehilangan ahli waris dalam Perang Dunia Pertama. Dan juga Harry mencalonkan Exy menjadi kandidat agen Kingsman. Singkat cerita, Exy pun dikumpulkan oleh beberapa kandidat yang akan diseleksi untuk menjadi anggota Kingsman. Di tempat lain ada Richmond Valentine, seorang pengusaha yang membagikan SIM card gratis di berbagai negara. Harry menduga Valentine terlibat dalam hilangnya beberapa toko di dunia. Lalu scene berpindah lagi ke Exy, yang mana pada saat itu sudah malam dan semua peserta sudah tidur. Namun tak disangka tiba-tiba air naik hingga membuat mereka semua kacau dan saling mencari jalan keluar. Congratulations on completing your first task. Singkat cerita, Exy menemukan jalan keluar, yang mana Exy memukul kaca di toilet mereka hingga pecah. Namun sayang, di tes pertama mereka, ini salah satu seorang mereka tewas karena kehabisan nafas. Di tempat lain, Harry menemui Profesor Arnold di sebuah universitas. Lalu Harry langsung menginterogasi profesor tersebut agar dia mau mengatakan siapa yang telah menculik dan melepaskan dia. Namun belum sempat profesor tersebut mengaku, tiba-tiba leher sang profesor tersebut mengeluarkan bom yang membuat Harry terpaksa dirawat dan koma dalam waktu yang cukup lama. Lalu di tempat lain ternyata dalang dari kejadian tersebut ialah Richmond Valentine. Singkat cerita, Harry pun terbangun dari komanya. Di sana ada Exy, Harry, dan Merlin yang sedang mencari tahu penyebab meledaknya kepala Profesor Arnold tersebut. Dengan rekaman kacamata Harry, mereka menyimpulkan penyebab ledakan tersebut berasal dari implan yang dipasang di leher profesor tersebut. Ketika ditelusuri, ternyata implan tersebut berasal dari Richmond Valentine. Dengan cepat, Exy memberitahu bahwa hari itu juga Valentine akan membagikan kartu SIM gratis ke semua orang, yang mana kartu SIM tersebut gratis teleponan, internet, dan aktif selamanya. Lalu scene berpindah di saat Exy dan tim lainnya sedang melaksanakan tes terjun payung dan harus mendarat di tempat yang sudah ditentukan. Di saat mereka terjun bebas, mereka sangat bersenang-senang. Namun kesenangan tersebut berakhir ketika Merlin mengatakan bahwa di antara mereka ada yang tidak memiliki parasut. Sontak hal itu membuat semua panik. Singkat cerita, Exy pun berhasil. Exy berhasil terjun tepat sasaran. Kini di antara mereka yang berhasil hanya 3 orang, yaitu Exy, Roxy, dan Charles. Di tempat lain, Harry melakukan penyamaran di rumahnya Valentine. Harry menyamar sebagai investor di perusahaan Valentine. Meski sempat dicurigai oleh Valentine, Harry bisa keluar dari rumahnya dengan selamat. Dari penyamaran tersebut, Harry mendapatkan info bahwa Valentine akan pergi ke gereja Kentucky. Balik lagi ke Exy, yang mana mereka yang masih bertahan di tes tersebut, mereka mendapatkan misi untuk merayu seorang wanita di sebuah pesta malam. Mereka mengira misi ini sangatlah mudah, namun tiba-tiba mereka terkena bius dari air yang mereka minum. Bangun-bangun, Exy telah diikat di rel kereta api dengan orang tak dikenal di depannya. Dan tiba-tiba datanglah kereta api yang siap menabrak Exy. Pria aneh tersebut memberikan pertanyaan tentang Kingsman. Dan jika Exy menjawab pertanyaan itu, pria itu berjanji akan melepaskannya. Namun Exy tetap tidak memberitahukannya. Alhasil kereta api pun menabrak Exy.
tapi bohong. Exi berhasil lolos dikarenakan ini sebuah bagian dari tes tersebut. Dan yang lulus hanya 2 orang, yaitu Exi dan Roxy. Sedangkan Charles gagal. Lalu lanjut ke tes yang terakhir, yang mana Exi dan Roxy disuruh untuk menembak anjing mereka. Namun Exi tidak tega menembak anjingnya tersebut. Hal itu membuat dia gagal menjadi anggota Kingsman. Di tempat lain, Roxy berani menembak anjingnya sehingga Roxy resmi menggantikan posisi Lancelot. Yang mana sebenarnya pistol yang mereka gunakan sebenarnya tidak ada peluru sama sekali. Singkat cerita, Harry pun pergi ke gereja Kentucky untuk memata-matai Valentine. Namun ketika Harry akan keluar, tiba-tiba ponsel yang tertanam kartu SIM Valentine tiba-tiba memancarkan sinyal yang membuat mereka semua di gereja menjadi sangat agresif dan membabi buta. Ketika semua berakhir, Harry keluar dari gereja tersebut. Namun tiba-tiba Valentine menembak Harry tepat di kepalanya. Dan akhirnya Harry pun mati. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh Exi, Arthur, dan Merlin. Lalu setelah kejadian tersebut, Exi menemui Arthur dan menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Namun Arthur hanya mengatakan bahwa Valentine akan segera dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan misi mereka pun selesai. Lalu tak sengaja Exi melihat ada bekas implan yang tertanam di leher Arthur. Menyadari hal itu, Exi mengetahui bahwa Arthur sedang berkhianat. Lalu Exi pun menanyakan mengapa dia tega berkhianat. Lalu Arthur mengatakan dia tertarik dan menyetujui rencana untuk mengurangi populasi manusia yang dirancang oleh Valentine. Lalu Arthur juga mengundang Exi untuk bergabung ke Valentine. Namun Exi tak mau. Lalu Arthur mengira Exi akan mati terkena racun dari minuman tersebut. Namun hal itu malah sebaliknya. Arthur yang terkena racun tersebut. Hal itu terjadi karena Exi berhasil menukar minuman tersebut. Setelah Arthur mati, Exi mengambil chip implan yang ada di leher Arthur. Jadi sekarang anggota Kingsman tinggal Merlin, Roxy, dan juga Exi. Mereka pun menyusun rencana untuk menggagalkan rencana Valentine dengan membagi tugas, yang mana Roxy ditugaskan untuk mematikan dan menghancurkan satelit dan Exi mematikan pusat kendali di markas Valentine. Lalu mereka memulai rencana mereka. Roxy langsung melaksanakan misinya keluar angkasa, sedangkan Exi dan Merlin pergi ke markas Valentine. Yang mana di sana sudah banyak orang berkumpul. Yang mana orang-orang tersebut ialah orang yang mendukung atas rencana Valentine. Singkat cerita, Exi pun berhasil masuk. Namun dirinya diketahui oleh Valentine. Namun hal itu tidak menggagalkan rencana mereka. Roxy berhasil menghancurkan satelit tersebut dan Exi berhasil mematikan pusat kendali Valentine. Lalu Exi pun bergegas kembali ke pesawatnya. Setelah sampai, ternyata Merlin gagal meretas pusat kendali Valentine dikarenakan ada keamanan biometrik. Lalu Exi pun disuruh masuk ke dalam lagi untuk mencegah Valentine tidak menyentuh pusat kendali itu agar Merlin dapat meretasnya. Akhirnya Exi pun kembali dan berhadapan dengan banyak musuh. Dan akhirnya pun ia bertarung dengan Giselle dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Singkat cerita, Exi pun berhasil membunuh Giselle dan juga Valentine. Ketika Exi sedang pulang ke pesawat, ia melihat putri kerajaan. Lalu putri tersebut meminta tolong untuk melepaskannya. Dan ia berjanji akan memberikan apa saja yang Exi mau. Dan yap, terjadilah pengenceritan. Dan tamat. Itu dia alur cerita film Kingsman dari saya. Bagi kawan-kawan semua yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe agar channel saya dapat berkembang ke depannya. Dan bagi kawan-kawan semua yang ingin merequest video, bisa komen di bawah. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.